Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi minggu 8, yaitu tentang upaya hukum di luar pengadilan pajak atau non-litigasi. Baiklah, pertama kali saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Ilham Supriyadi, saya sendiri sebagai moderator, kedua Indri Octavia sebagai pemateri, Jemi Juanda Putra sebagai pemateri, dan Latifah Octavia Putranda sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang saya jelaskan sendiri, itu adalah perpanjangan waktu menyampaikan surat pemberitahuan. Wajib pajak dalam memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 tahun 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahun di atas berakhir dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Dalam hal wajib pajak belum siap untuk menyampaikan SPT tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT tahunan yang diajukan sebelumnya. Wajib pajak masih dapat menyampaikan pemberitahuan perpajakan SPT tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Yang selanjutnya adalah pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan SPT merupakan hak seorang wajib pajak untuk dilaksanakan apabila pada akhir terdapat kesalahan atau kekeliruan pada SPT yang dilaporkan. Faktanya, pembetulan SPT telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Jemi Juanda. Kepada Jemi, dipersilakan. Yang C, angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang pertama, jenis pajak yang dapat diangsur. Pertama adalah pajak yang masih harus dibayar dalam syarat tagihan pajak SPT, surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT. Dan keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jatuh tempo pembayaran pajak seperti ini sebenarnya adalah satu bulan sejak tanggal diberikan produk hukum tersebut. 2. Tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak. Tempat wajib pajak terdaftar untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak yang masih harus dibayar atau kekurangan hutang pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran kecuali estafet, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Yang tiga, permohonan harga diajukan secara tertulis paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran atau jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Yang selanjutnya, apabila batas waktu 9 hari tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan. DJP di sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaan tersebut. Selanjutnya, permohonan harus dilakukan dengan menggunakan formulir sebagai ditetapkan dalam lampiran 1. Yang selanjutnya, wajib pajak yang mengajukan permohonan harus memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepada KPP, kecuali apabila kepada KPP menganggap tidak perlu. Jaminan dapat berupa garansi bank, surat dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggung utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito. Selanjutnya, wajib pajak
yang mengajukan permohonan dalam jangka waktu yang melampaui 9 hari ketika sebelum jatuh tempo harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran dan penundaan. Baik, terima kasih pada Jemi. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Indri Dr. Fikrana, Saudara Indri. D. Pembetulan ketetapan pajak, surat tagihan pajak, dan keputusan. Yang pertama, ruang lingkup pembetulan. Kedua, ruang lingkup pembetulan. Tiga, persyaratan permohonan. Penyampaian surat permohonan pembetulan. Penerbitan keputusan pembetulan. Permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Pengurangan sanksi administrasi bagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan. Penolakan atas permohonan sanksi administrasi yang diajukan oleh WP. Yang kedua, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan, tidak diajukan permohonan pengurangan. Baik, terima kasih pada Indri. Selanjutnya yang dijelaskan oleh Tifa, dipersilakan. Selanjutnya pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Yang pertama yaitu pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Yang kedua, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar. Yang ketiga, pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa yang pertama penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi. Yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak. Baiklah, itu saja penampilan dari representasi kelompok 6. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.